Silakan duduk dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Saudara, masih kita mengerti untuk dalam hidup kita. Sebuah goncangan akan menjadi bencana bagi orang yang tidak percaya pada Kristus. Tapi sebuah bencana atau goncangan, saudara, akan membuat bagi orang yang percaya kepada Kristus, membuat imannya semakin intim dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Sebuah goncangan akan menjadi bencana bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Karena mereka nggak ada harapan. Tapi kita mesti percaya dan kita mesti mengerti sebuah goncangan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Justru itu ada kesempatan untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kita mesti percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara. Ini saatnya, saudara, dalam masuk dalam tahun P, kita selalu mengucapkan firman Tuhan. Jangan mendengar atau mengucapkan yang lain selain firman Tuhan. Karena kita percaya firman itu akan mengubahkan hidup kita. Ada amin, saudara? Ucapkan terus firman Tuhan. Sampai saudara mengalami, saudara, iman saudara tumbuh dan berkembang. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan pendengaran yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mari kita percaya. Terus ucapkan perkataan firman. Terus ucapkan perkataan firman. Apapun keadaan kita terus mengucapkan kebenaran-kebenaran. Secara fakta, memang kenyataannya saudara banyak persoalan. Secara fakta di depan mata ada virus. Tapi saya percaya secara supranatural Tuhan menolong untuk kita semuanya. Amin, saudara. Secara fakta di depan Daniel ada singa yang siap menerkam. Dia bisa jadi takut, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, secara supranatural singa itu tidak memakan dia, saudara. Secara fakta, saudara, Musa dan bangsa Israel diperhadapkan dengan laut yang gak bisa terberangi. Di belakang juga ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Secara fakta, tapi secara supranatural ketika mereka menyembah Tuhan, Tuhan melakukan cara yang ajaib. Laut terbelah. Secara fakta, Petrus kesulitan mendapatkan ikan. Tapi ketika dia mendengar Tuhan, dan saudara, firman itu menjadi rema. Dan dia berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku menebarkan jala. Secara supranatural, Petrus mendapatkan ikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan semua ada di tempat saudara masing-masing, kita mesti percaya, mungkin secara fakta, dunia, ada kuasa gelap juga menungganginya, membuat kita takut. Tapi saudara percaya kepada Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan. Inilah peperangan rohani yang sesungguhnya. Saudara, inilah peperangan rohani yang sesungguhnya. Saudara mesti sadar, firman Tuhan adalah pedang roh. Kita mesti memakai firman itu, saudara, untuk selalu kita perkatakan. Saya umpamakan begini. Saudara bayangkan, kalau saudara berjalan bertemu dengan seseorang. Seseorang itu membawa pisau yang besar. Tapi pisau itu hanya dimasukkan di dalam kantong. Saudara mungkin tidak perlu takut. Atau saudara mulai agak menghindar sedikit. Tapi ketika pisau itu dia ambil sama orang itu. Dan dia putar-putar, apa yang saudara lakukan? Saudara bisa jadi takut, langsung meminggir. Hari ini Tuhan ingatkan pada kita semuanya. Ucapkan firman. Ini peperangan rohani. Terus saudara kumandangkan, ucapkan firman, sama saja saudara sedang menghunus pedang roh. Dan saudara musuh kita adalah kuasa kegelapan. Intimidasi masuk dalam hidup kita. Sedang provokasi, semuanya sedang diluncurkan pada manusia. Sehingga semua menjadi ketakutan dan lupa pada tugas kita yang sebenarnya, yaitu amanat agung.
Karena kita disibukkan dengan kehidupan, kita disibukkan dengan kekhawatiran kita sendiri, sehingga lupa saudara, amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan mengingatkan kita semuanya, saudara ambil pedangmu. Saudara perkatakan firman Tuhan, terus perkatakan firman Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, saudara selalu perkatakan firman Tuhan. Saudara, ini saatnya, saudara bangkit. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai yang kedua, saudara. Berbunyi begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan sedang memanggil saudara bangkit, saudara. Bangkitlah dari siapa? Dari hidup saudara, dari ketiduran saudara, dari kekhawatiran saudara. Saudara mesti bangkit. Dunia sedang ketakutan, saudara. Saudara mesti bangkit. Setelah itu ngapain, saudara? Kita lihat yang berikutnya. Dan menjadi terang. Saudara mesti bangkit dan menjadi terang. Kemudian saudara, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Atas kita semuanya. Kita tidak sendiri. Kita bangkit gak sendirian. Tuhan terbit atas hidup kita. Kenapa kita mesti bangkit? Lihat ayat yang kedua. Berbunyi begini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan apa yang sekarang ini menutupi bumi? Ada virus di mana-mana. Enggak cuma virus, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada saudara ketakutan dan yang ada di mana-mana. Oleh sebab itu saudara-saudara mesti bangkit. Ini panggilan, ini justru kesempatan untuk kita semuanya. Memberitakan amanat agung. Kenapa? Kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman bicara tentang ada harapan. Orang sudah mulai putus asa. Ada satu teman ngomong, bro, aku ini kayak mie instan di supermarket. Loh kenapa? Kemana-mana selalu didit kepalaku. Ke bank didit, saudara. Ngeri, saudara. Dan dia khawatir kayak gak ada harapan. Tapi saya mau beritahu untuk kita semuanya. Saudara mesti bangkit. Yesaya 60 ayat 2. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi atas kita, saudara. Ini kesempatan untuk kita semuanya. Ayo saudara-saudara di tempat ini, kita mesti bangkit. Nah, oleh sebab itu dalam firman Tuhan hari ini saya beri judul panggilan untuk bangkit. Wake up calling, saudara. Ayo saudara mesti bangun dari tidur saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, kita tidak perlu takut. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu roh yang ada di dalam hidup kita itu adalah lebih besar daripada yang di dalam dunia. Saudara, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Pesan Yesus, pesan pembala pembina kita, pesan gembala di tempat ini, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, kita mesti menghidupin firman Tuhan, yaitu Mazmur 91. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Dan saya mengajak saudara untuk membukanya Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, saudara. Dan saudara beri tanda di sana, kita menghidupi Mazmur 91, saudara. Yaitu apa, saudara? Bukan hanya mengucapkan tanpa saudara mengerti, baca saja, saudara tidak ngerti, nggak akan ada gunanya. Tapi saudara mesti menghidupin firman Tuhan. Saudara lihat Mazmur 91 ayat yang pertama. Bunyinya apa, saudara? Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha
tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Stop sampai di sini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara bandingkan dengan Mazmur 1 ayat yang ke-1 sih. Enggak usah dibuka, saya ngomong saja pada saudara. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saat ini saudara duduk dengan siapa? Kalau saudara mengucapkan Mazmur 91 tapi hidup saudara masih saja sembarangan saudara. Saudara sama saja saudara enggak duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia sangat menghormati yang maha tinggi itu, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, saudara, kita mesti harus mengerti firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan harus hidup di dalam hidup kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita mesti mengerti bahwa situasi saat ini justru membuat kita sebagai orang percaya, membuat kita semakin bersuka cita. Kenapa saudara? Justru sosok Yesus dalam hidup kita semakin nyata dan kelihatan nyata saudara. Ayo kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Itu berbunyi, dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu, apa saudara? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi untuk apa kita mesti takut saudara? Memang secara manusia kita bisa takut, tapi saudara, Tuhan memberitahu pada kita semuanya, jangan pernah takut saudara. Karena apa? Tuhan menyertai hidup kita. Enggak cuma situ saja, Roma 8 ayat 15, kita buka lagi saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Perbudakan apa yang sekarang dalam hidup kita? Mungkin kedagingan, saudara lepas. Lepaskan itu semuanya. Karena ada Tuhan bersama kita. Dan Tuhan ngomong apa lagi? Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa saudara? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita dijadikan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, perlindungan begitu nyata dari Bapa kita saudara. Saya seorang papa mempunyai seorang anak saudara. Saya sangat melindungi anak saya saudara. Dan anak saya juga begitu, dia merasakan perlindungan saya sebagai bapaknya. Dia tidak akan pernah takut saudara pulang malam-malam hujan-hujan. Atau berjalan kena terik panas matahari, atau saudara saat dia lapar, gak takut karena apa? Selama sebelahnya ada bapaknya saudara. Tapi bayangin saudara, kalau sebelahnya gak ada bapaknya, dia gak mungkin saudara, gak takut, dia pasti akan takut. Disuruh mamanya pergi ke dapur malam-malam saudara, ambilkan sesuatu saudara, takut saudara dengan alasan berbagai macam. Tapi ketika bapaknya ngomong, oke nak, papa temani. Dengan senyum gagahnya saudara, dia pergi ke dapur bersama papanya. Itu ilustrasi tentang papa dengan anak. Dan saat ini, Bapa dengan kita. Apalagi Bapa kita di sorga. Dan saudara dan saya adalah anaknya. Dia akan terus menjaga kita saudara. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah takut. Ibadah kali ini saudara, ibadah online bukan karena takut, tapi saudara perhatikan, namun gereja kita, ini adalah bentuk respon gereja kita, saudara, akan arahan dari pemerintah, saudara. Akan arahan dari otoritas di atasnya, saudara. Bukan karena takut, saudara. Mari kita lihat, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-17, saudara. Karena kita percaya, saudara, mereka para pemerintah, juga otoritas di atas kita saudara, mereka dipilih Tuhan saudara. Mereka adalah wakil Tuhan. Firman Tuhan Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu saudara. Pemerintah sekarang ini bukan saudara menghimbau saja saudara, tapi sudah mulai mengarahkan saudara. Ibadah di tempat masing-masing. Dan kita tahu bersama saudara, ada arahan juga dari otoritas kita, dari pusat sudah menyampaikan pada kita semuanya.
ibadah di tempat kita masing-masing. Karena saudara, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Hadirat Tuhan karena respon hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kita setuju ya. Jadi saudara, ini bukan karena gereja kita takut saudara, tapi adalah bentuk respon kepada otoritas di atas kita saudara. Saudara, oleh sebab itu buka lagi dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 3. Saya masih mendengar saudara, oh gereja nggak punya iman, kita mesti harus datang dong. Mana imanmu saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah, iya sudah. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jangan sok-sokan saudara. Saudara, kita juga pernah melihat saudara cerita dari Yesus Tuhan. Ketika dia disuruh, ketika dia dicobai saudara ya. Jatuhkanlah tubuhmu dari tebing. Karena ada tertulis, engkau akan ditopang. Dia akan memerintah malaikat-malaikat untuk menopangmu. Saudara, dan Yesus ngomong apa? Janganlah kamu mencobai Allahmu. Saudara, ayo kita pakai akal sehat kita. Kita pakai iman kita percaya kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau nggak boleh salaman ya sudahlah, saudara. Jangan ngotot-ngotot. Nggak punya iman, saudara. Saudara, bukan soal nggak punya iman. Bisa jadi saudara di sini ada dokter juga saudara. Bisa jadi saudara memang saudara sedang sehat. Tapi saudara mungkin membawa saudara virus itu saudara. Dan saudara ketika bersalaman bersentuhan dengan orang yang imunnya pada waktu itu sedang drop saudara. Kena dia. Saudara yang berdosa loh. Jadi saudara sebab itu ayo kita ikuti saja. Jangan sok-sokan saudara. Saudara ya. Nanti akan tiba saatnya nanti kita salam. Jangankan salaman, kita akan rangkulan cipika-cipiki. Saudara, ini yang saudara kita mesti mengerti. Jadi saudara bukan soal takut dan tak takut. Tapi kita mengerti arahan dari firman Tuhan. Nah saudara, kita sudah mendengar pesan gembala kita. Pembina kita sudah, kita harus semakin nempel dengan Tuhan. Dan semakin segambar dengan Tuhan. Karena Yesus sudah akan datang sebentar lagi, sedikit lagi. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, segambar berbicara tentang karakter Kristus. Segambar berbicara tentang berbuah. Saat ini mari saudara-saudara hidupin karakter Kristus dalam hidup kita. Hidup kita mesti berbuah. Buah kasih. Buah apa? Damai sejahtera. Buah sukacita. Sudahkah kita berbuah? Karena saudara, kriteria sebuah pohon adalah buah. Dan Tuhan mau kita semuanya berbuah. Oleh sebab itu saudara, kita mesti berbuah dan berbuah. Sampai Tuhan ngomong, Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Poinnya ada di sini saudara. Jadi dari pihak Tuhan saudara, mengakui saudara begitu dekat dengan dia. Mazmur 91 mari kita buka. Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Stop sampai di sini. Sungguh hatinya melekat. Ada pengakuan dari Tuhan. Ada pengakuan dari Tuhan bahwa saudara melekat. Makanya saudara perlindungan Tuhan sungguh nyata. Melekat berbicara dengan sebuah hubungan. Hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Serba banyak dari setiap kita. Hubungannya mulai naik turun. Dan saya percaya saudara, orang yang mereka mengalami kekhawatiran, itu karena hubungannya gak beres. Tapi kalau hubungannya beres, pasti mereka gak akan khawatir. Anak saya mengalami kekhawatiran ketika hubungannya dengan bapaknya mulai gak beres. Dia melakukan kesalahan, bapaknya mulai marah. Dia bawa alamat, gak jadi diajak ke mall nih. Alamat, gak jadi beli sepeda nih. Alamat saudara, mulai khawatir saudara. Tapi saudara, karena dia tahu, dia anak dan saya bapaknya. Dia datangi saya,
papa capek ya, mulai dirangkul saudara. Mulai dirangkul dan sudah mencoba meluluhkan hati saudara. Itu Bapak manusia, apalagi Bapak di sorga. Saudara, ayo perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sampai Tuhan berkata apa? Sungguh saudara dan saya melekat kepadaku, kata Tuhan. Berikutnya, masih ayat yang 14. Maka aku akan meluputkannya. Saudara, nempel dengan Tuhan bukan berarti saudara tidak ada masalah. Meluputkan berbicara saudara dalam persoalan saat itu. Tapi saudara karena bersama dengan Tuhan, saudara diluputkan dari bencana. Jadi saudara masih mengalami. Makanya firman Tuhan digenapin. Janji Yesus ketika saudara percaya kepada Tuhan. Bukan persoalan tiba-tiba enggak ada semuanya, enggak saudara. Tapi janji Yesus menyertai kita dan memberikan jalan keluar saudara. Di sini dikatakan maka aku akan meluputkannya. Kata-kata meluputkannya saudara berarti kita dalam bahaya. Tapi saudara kita diluputkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Kita melekat di mata Tuhan. Yang berikutnya, aku akan membentenginya. Membentengi berbicara tentang apa? Saudara, tadi saya sampaikan, saudara, ini adalah peperangan rohani. Membentengi dari serangan musuh. Dan musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah roh-roh jahat. Penghulu-penghulu di udara. Yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Justru yang daging, yang manusia itulah jiwa-jiwa yang mesti kita selamatkan. Itulah jiwa-jiwa yang mesti mengenal kabar baik. Kabar keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di sini dikatakan Tuhan akan membentenginya. Aku akan membentengimu. Saudara, pertempuran apa dalam hidup saudara? Tuhan akan membentengi kita. Intimidasikah? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Saudara, Tuhan akan membentengi kita. Jadi saudara tidak santai-santai. Namanya pertempuran itu bukan tidur-tidur saudara. Namanya pertempuran saudara mesti waspada. Ini saatnya waspada dari dosa. Waspada dari jebakan-jebakan musuh saudara. Waspadalah saudara. Yang berikutnya, sebab ia mengenal namaku. Ada pengakuan lagi dari Tuhan. Lihat ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara, seberapa banyak dari kita berseru kepada Tuhan? Berseru. Orang berseru itu bukan sedang senang. Orang berseru mereka dalam persoalan saudara. Tapi kalau berteriak-teriak, orang itu sedang bersuka cita. Tapi orang yang berseru itu dalam persoalan. Dalam keadaan yang susah. Tapi mesti berseru-seru pada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab. Laut itu terbelah. Daniel berseru kepada Tuhan. Maka singa itu enggak doyan dengan dia, saudara. Berseru kepada Tuhan. Melekat. Jangan berseru kepada tabungan saudara. Jangan berseru kepada teman saudara. Jangan berseru kepada yang lain. Ketika ekonomi masih masalah. Tapi berseru kepada Tuhan. Tuhan akan bereskan hidup kita. Amin saudara. Dan kemudian saudara. Kalimat yang berikutnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ketika saya membaca ayat ini saudara, saya teringat dengan ceritanya Yusuf. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf dan bangsa Mesir mengalami masa 7 kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan. Mereka pengusaha-pengusaha saat itu, orang-orang Mesir mengalami kelimpahan. Yusuf juga mengalami kelimpahan. Dan hampir enggak ada perbedaannya. Tapi saudara Tuhan izinkan mengalami 7 masa kesukaran. Disitulah mulai kelihatan saudara. Pengusaha-pengusaha saat itu mulai banyak bertumbangan sana sini. Yusuf justru semakin eksis, semakin eksis dan eksis.
Bukan berarti Yusuf tidak mengalami situasi sulit. Dia juga hidup pada zaman itu. Dia juga mengalami saudara panasnya musim paceklik. Dia juga mengalami hal yang sama. Tapi perbedaannya, situasi itu tidak mengalami kehidupan, tidak dialami oleh kehidupan Yusuf. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan semua bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup Yusuf. Ini saatnya saudara. Sekitar kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Mereka juga mengalami. Kita juga ada dalam zaman ini. Kita juga hidup di dalam zaman ini. Kita juga mengalami hal yang sama. Tapi saudara percaya sama Tuhan. Perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Berikutnya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kehidupan Yusuf juga dimuliakan oleh Tuhan. Dan dahsyat dan luar biasa. Dan ayat yang terakhir saudara, ayat yang ke-16. Bunyinya begini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Ini janji yang luar biasa. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bukan dengan panjang umur sakit-sakitan. Bukan panjang umur kelaparan. Enggak. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan memberkati kita itu komplit dan tuntas, saudara. Tidak pernah dia cicil sedikit-sedikit. Dia komplit dan tuntas. Panjang umur dan kenyang dia. Dan berikutnya sudah. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan hanya daripada Tuhan. Saudara, mari kita hidupin firman Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai ayat yang terakhir sudah. Lukas 11 ayat yang ke-28. Saya minta pemain musik WL Singer saudara. Kita akan banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara mesti menjadi orang yang berbahagia. Amen. Kenapa saudara? Karena saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saudara gak cuma mendengar, tapi saudara memeliharanya. Saudara menyimpannya. Saudara melakukannya. Hari ini saudara, tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup kita. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya ucap setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian. Bahwa Tuhan kita lebih berkuasa. Tuhan kita lebih sangat dahsyat. Dialah pencipta langit dan bumi. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ketakutan-ketakutan apa dalam hidup kita? Jangan izinkan itu terjadi dalam hidup ini. Tapi biarkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarkan hidupmu dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan, haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, hapus segala masalah. Allah ku maha
atur segala masa. Allah Ku Maha Kuasa. Saudara-saudara dimanapun kau berada pada saat ini, engkau yang saat ini sedang takut dengan kesehatan, takut akan situasi, takut akan ekonomimu, takut akan masa depanmu. Mari saat ini izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Izinkan kebenaran-kebenaran Tuhan mengubah pikiranmu. Izinkan kebenaran firman Tuhan mengubah hidupmu. Pada hari ini Tuhan mau berbicara pada setiap kita. Bangkit anakku, bangkit semua. Semua sudah aku sediakan untuk engkau. Engkau adalah umat-umat pemenang. Justru saat ini kita semua dipakai Tuhan untuk memenuhi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mau dibodohi kuasa kegelapan dengan dia melempar dengan ketakutan-ketakutan, sehingga fokus kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jaminan hidup, jaminan keselamatan sudah Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Oleh sebab itu mari saudara, kita mulai fokus pada Tuhan. Mari kita mulai fokus pada rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Hagai, sudah tiba saatnya kah kita ngurusi rumah kita sendiri, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Saudara, saat ini Tuhan sedang berbicara kepada sekitar kita semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita agungkan Tuhan kita. Jangan agung-agungkan masalah, jangan agung-agungkan ketakutanmu, tapi mari kita agungkan Tuhan. Karena dia lebih besar, karena dia besar, dia berkuasa. Haleluya, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
karena dia tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan, Engkau Tuhan Roh Kudus akan terus berbicara pada setiap mereka. Hamba terbatas dengan ruang dan waktu, tapi Engkau yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Engkau akan bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau akan menguatkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.